Halo semuanya, balik lagi di Hype Gaming Indonesia. Kali ini gue akan kembali memberikan opini atau pendapat gue pribadi mengenai prediksi juara MPLID Season 15. Nah, tapi sebelum kita membahas prediksi, ternyata di babak playoff Season 15 ini ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh pihak MPL. Dan maaf juga kalau suara gue lagi bendeng karena memang cuaca saat ini di tempat gue sendiri juga lagi ekstrim gitu ya. Ya, seperti kita tahu di season sebelumnya atau semenjak season 8, playoff MPL Indonesia selalu memakai format BO5. Lalu di final menggunakan format BO7. Tapi untuk season 15 kali ini, pihak MPL juga melakukan sedikit perubahan, di mana seperti yang bisa kalian lihat, pada final Lawbreaker itu akan menggunakan format BO7, yang dimana biasanya menggunakan format BO5. Jelas ini bukan sekedar perubahan teknis, melainkan mungkin ya langkah strategis lah dari Moonton untuk membangun hype lebih besar, memberikan tontonan yang lebih intens, dan tentu aja menarik perhatian lebih banyak penonton lah di fase krusial turnamen ini. Selanjutnya kita akan membahas prediksi. Tapi sebelum lanjut, sekali lagi gue ingatin, ini hanya prediksi atau pandangan gue pribadi berdasarkan data dan analis yang gue lakukan mengenai performa tim-tim MPL selama di babak regular season. Prediksi ini gue buat cuma buat seru-seruan aja lah. Kalau kalian punya prediksi sendiri, ya tinggal komen-komen aja di kolom komentar. Oke, hari pertama di match pertama antara Onyx melawan tim Liquid ID. Oke, berbicara performa tim Liquid, sebenarnya performa mereka bisa dibilang naik turun juga. Ya nggak terlalu stabil lah, karena sampai di minggu ke-9 aja tim Liquid berada di posisi ke-6. Dan kita tahu di season ini Liquid cuma bawa satu pemain cadangan, yaitu di posisi God Laner. Setelah gue melakukan recap sedikit mengenai performa kedua God Laner Liquid, ternyata walaupun Aerosiki mendapatkan banyak jam terbang main di season 15 ini, tapi hasil dari 10 penampilannya, Iron ini cuma bisa ngedapetin 5 kemenangan dan 5 kekalahan. Dan hal ini berbanding terbalik nih sama si Kyo, dimana dia dari 6 penampilannya ia bisa ngedapetin 5 kemenangan dan 1 kekalahan. Jadi dari segi statistik, jelas Kyo ini menunjukkan performa yang lebih efisien dan berdampak meskipun dimainkan lebih jarang. Dan menurut gua dari data ini juga bisa menjadi pertimbangan tim Liquid lah untuk di babak playoff nanti. Apakah mereka akan menggunakan Kyo atau Aerosiki? Sedangkan untuk tim Onyx sendiri, untuk dari segi roster, ya pemainnya sendiri juga nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Paling dari coaching staff aja sih, karena seperti yang bisa kalian lihat sendiri juga, semenjak Onyx dipegang sama Coach Adi, ya performa Onyx kayak roller coaster man. Tapi semenjak coach balik lagi sebagai coach, Onyx sendiri juga mengalami perubahan yang sangat-sangat signifikan. Karena dari penampilan Coach Yep di minggu ke-6 sampai ke-9, Onyx cuma kalah 1 kali selama dipegang Coach Yep. Jadi bisa dibilang Onyx hari ini lagi kuat-kuatnya juga. Secara data, pertemuan Onyx sama tim Liquid ya sebenarnya satu sama. Dan untuk prediksi siapa yang bakal menang di match ini jujur susah gitu ya. Kenapa? Ya karena menurut asumsi gua, sekali lagi ini asumsi gua, kemungkinan tim Liquid ini juga bakal mempertimbangkan nurunin Kyo daripada Iron untuk melawan tim Onyx ini. Tapi untuk di sisi lain, ya kita tahu semenjak Coach Chef balik, Onyx benar-benar berubah dari segala aspek, termasuk gameplaynya. Prediksi gua Onyx bakal menang di match ini, dan sayangnya tim Liquid harus pulang. Lanjut untuk di match kedua, tim Bigetron Vitality melawan tim Alter Ego Esport. Nah untuk di season 15 ini, Bigetron bisa dibilang performa mereka stabil. Bigetron juga sempat ngalamin win streak 5 kali dari minggu ketiga sampai minggu kelima. Dan gak terlalu banyak data yang bisa gue dapat mengenai tim Bigetron. Tapi ada satu hal menarik dari Bigetron yang gue perhatiin, dimana setelah masuk ke pertengahan musim, dari beberapa kemenangan mereka, Bigetron ini udah mulai sering menggunakan tank jungler kayak Vendrin sama Baxia. Sedangkan untuk tim Alter Ego sendiri, ya bisa dibilang hampir sama lah kayak tim Bigetron. Tapi yang menjadi pembeda menurut gue mungkin setelah Arvi masuk lah, gantiin si Heist di posisi God Lane. Dan disitu performa Ae menurut gue lumayan meningkat gitu ya. Terus Rini menurut gue juga layak untuk diperhatiin. Dia bisa jadi jungler baru yang bagus dari segala aspek gitu ya. Baik itu dari pool hero maupun soal retrinya, ya memang menjadi penting banget buat seorang jungler. Cuma ya gitu, tiap kali Ae ini ketemu sama tim-tim kuat, mereka sering banget kesulitan. Gue juga nggak yakin kurang mereka ini di mana, apakah itu di mikro ataupun makronya. Kalau soal pertemuan kedua tim bisa dibilang seimbang gitu ya, dimana Ae sempat kalah 2-0 di leg pertama, tapi pas leg kedua di minggu 9 kemarin mereka membalas dengan skor 2-0 juga. Nah buat prediksi siapa yang bakal menang,
Sebenarnya gaya main kedua tim ini juga nggak jauh beda, sama-sama sering lah buat pakai jungler assassin. Tapi ya seperti yang udah kita bahas tadi, karena Bigetron sekarang ini udah mulai sering pakai tank jungler dan ngelihat hasil match terakhir mereka ngelawan tim AE, gue sendiri mungkin lebih memilih Alter Ego yang bakal menang dan Bigetron juga harus pulang. Karena AE ini udah bisa nge-counter lah hero-hero tank jungler. Dan seperti biasa, Raffi tampil bersinar lagi di match ini. Lanjut di hari kedua, match pertama antara tim Geekfam ID melawan tim Onyx Esports. Ya, untuk tim Geekfam di season 15 ini menurut gua Geekfam lagi dan lagi gitu ya, menjadi sebuah tim yang gak terprediksi. Kenapa gua bilang gitu? Ya karena seperti yang bisa lo lihat sendiri, sepanjang minggu pertama sampai minggu kelima, ya mereka bisa dibilang masih stabil gitu ya. Tapi semenjak minggu ke-6 sampai ke-9, dari 7 pertandingan yang mereka mainkan, mereka cuma kalah 1 kali men. Kalau ngomongin performa, menurut gua yang paling kelihatan ini adalah duo mid mereka, yaitu Aboy dan Balowski. Mereka bisa dibilang menjadi dua sosok yang cukup frontal dan agresif, dan tentunya menjadi salah satu kunci permainan tim Geekfam selama di season 15 ini. Tapi yang paling gua salut, Geekfam ini jago banget nih nemuin talenta-talenta baru. Jadi meskipun banyak perubahan yang dilakukan, mereka juga masih bisa tetap kompetitif dan stabil. Secara data, pertemuan tim Geekfam sama Onyx bisa dibilang masih seimbang. Tapi berdasarkan informasi terbaru, Bali sendiri juga lagi cedera tangan, yaitu carpal tunnel syndrome. Dan berdasarkan informasi yang gua cari, pemulihan dari carpal tunnel syndrome sendiri juga mulai dari 2 sampai 12 minggu men. Dan itu juga berdasarkan tingkat keparahan kondisi tangan si Baloy nanti. Jadi ya gue nggak tahu nih apakah Baloy ini bisa main di babak playoff apa enggak. Tapi menurut gue kemungkinan masih ada. Baloy masih bisa main di babak playoff. Ya kita ambil contoh kayak R7 aja lah waktu dia main di M4 kemarin. Dia sendiri juga sempat kena masalah yang sama seperti Baloy, tapi tetap bisa main gitu ya. Karena si R7 ini juga pakai alat bantu untuk mengurangi rasa sakit. Jadi prediksi gue Geekfam ini juga bakal menang sama tim Onyx Esports. Dan mereka juga masuk ke final upper bracket. Sedangkan Onyx turun ke lower bracket. Lanjut di match keduanya antara tim Erekiyoshi melawan tim Alter Ego Esports. Oke, berbicara performa, jelas untuk di season 15 ini Ereki memang sangat-sangat bagus. Kehadiran Toy juga bisa menjadi tambahan penting gitu ya, yang bisa ngimbangi permainan Ereki dan bikin tim Ereki juga makin kuat. Selama di babak regular season, gue lihat dari meta kedua tim ini juga sama-sama mirip gitu ya, baik itu Ereki ataupun Alter Ego. Mereka juga jarang banget nih untuk mainan hyper tank dan lebih sering pakai hero-hero assassin buat dijadikan sebagai jungler. Nah, lantaran pemilihan permainan yang gak terlalu beda jauh dan dominan ke hero-hero assassin, di sisi lain secara pertemuan Erekiyoshi juga selalu menang dari tim AE. Nah, kalau kita ngebahas secara gameplay, kita tahu gameplay kedua tim ini juga bermain agresif dari early to mid game. Jadi kalau untuk prediksi, gue pilih Ereki bakal menang karena mereka mungkin bisa ngedapetin momen celah dari tim AE sama seperti di pertemuan terakhirnya. Jadi ya Ereki masuk ke final upper bracket dan AE turun ke lower bracket. Lanjut di hari ketiga laga lower bracket, match pertama antara Onyx Esports ketemu tim Alter Ego Esports. Sebenarnya ini match yang cukup sulit juga sih buat diprediksi. Tapi kalau kita lihat dari hasil pertemuan terakhir, Alter Ego ini bener-bener gak dikasih nafas men sama tim Onyx Esports. Dan yang paling kelihatan sih ya jelas peran Coach Shep. Dia sukses banget ngebentuk tim Onyx jadi tim yang berani keluarin hero-hero baru ataupun hero-hero unik di season 15 ini. Kayak kemarin lah contohnya. Pas mereka pakai Freddy sebagai jungler, XP-nya malah dikasih Pakuito men. Dan di situ ya mereka menang juga. Nah, ngeliat gaya main dari tim Onyx dan hasil match terakhir, kemungkinan besar mereka bakal mainin hero-hero early game buat langsung kuasai tempo dari awal. Dan kalau mereka bisa kontrol jalan gamenya kayak kemarin, menurut gua Onyx punya peluang besar buat menang di match ini. Jadi prediksi gua Onyx bakal masuk ke final lower bracket. Dan sorry to say untuk tim Alter Ego kayaknya mereka juga harus pulang duluan. Lanjut di match kedua, laga final upper bracket antara tim Geekfam melawan tim Erekiyoshi. Ya, bisa gue bilang kedua tim ini juga sama-sama kuat, entah itu dari hero pool dan juga macro play-nya. Kalau ngomongin pertemuan, Ereki juga selalu berhasil ngalahin tim Geekfam. Walaupun mereka menangnya tipis gitu ya, dengan skor 2-1 semua. Dan secara gameplay, Geekfam juga 11-12 lah sama tim Erekiyoshi. Sama-sama bisa agresif di early game, tapi kuat juga nahan sampai late game. Tapi ya kita juga nggak bisa nutup mata kalau otak gameplay yang tim Geekfam itu ada di Balowski.
Nah, ngelihat kondisi Baloyski sekarang yang lagi cedera juga, pastinya ini bakal ngaruh juga ke performa tim Geekfam ID. Prediksi gue, Ereki yang bakal menang dari tim Geekfam ID, dan Ereki masuk ke final upper bracket, sedangkan tim Geekfam harus turun ke final lower bracket ketemu tim Onyx Esports. Lanjut untuk di hari keempat, partai final lower bracket antara tim Onyx melawan tim Geekfam. Karena di pertemuan kedua mereka dan Geekfam sebelumnya menang di babak playoff, secara mental jelas mereka punya sedikit keunggulan. Bisa dibilang posisi Geekfam ini agak di atas angin gitu ya. Tapi ya ini Onyx gitu ya. Tim yang udah sering banget bangkit dari posisi sulit. Apalagi mereka punya coach sekelas Yep yang jago banget ngeracik strategi dalam waktu singkat. Jadi prediksi gue untuk final lower bracket ini, Onyx Esports bakal menang tipis. Biasanya setelah kalah, draft dari coach Yep ini juga makin gila gitu dan susah untuk ditebak. Tim Onyx juga udah pegang banyak data dari game-game sebelumnya bertemu tim Geekfam. Jadi mungkin tinggal diperbaiki di bagian eksekusinya aja lah. Untuk dari segi pengalaman dan tekanan, jelas pemain-pemain Onyx juga udah sering banget main di momen-momen penting kayak gini. Jadi ya mungkin mereka gagal grogi dan tahu harus ngapain di late game. Tapi ya tetap harus digarisbawahi. Kalau gameplay Onyx masih gampang kebaca dan Geekfam bisa manfaatin early lead atau momen awal, bukan gak mungkin kalau Geekfam ini bisa lolos ke babak grand final. Dan jujur aja, alasan utama kenapa gue pilih Onyx untuk menang, ya mungkin karena kondisi Baloyski aja sih. Kalau kondisi si Baloy ini udah fit 100%, gue yakin Geekfam ini punya peluang gede banget men untuk lolos ke babak final dan tentunya masuk ke MSC 2025. Tapi karena Baloy ini masih dalam tahap recovery dari cederanya, mungkin rotasi dan kontrol map Geekfam juga nggak bisa setajam biasanya. Ini ya cuman prediksi gue ya sekali lagi. Masuk di match terakhir hari kelima, laga Royal Derby Grand Final MPL Indonesia Season 15 Ereki Osi melawan tim Onyx Esports. Jujur ini susah banget sih buat nebak siapa yang bakal menang. Soalnya dari semua lini, dua tim ini juga memang lagi kuat-kuatnya. Baik itu dari segi drafting, eksekusi, sampai rotasi. Tapi kalau disuruh milih, ya mungkin gue kembali lagi pilih Ereki Osi menjadi juara. Ya mungkin dengan prediksi gue akan ada keajaiban lagi gitu ya, dimana ya Ereki Osi ini bisa mengangkat juara. Bukan karena gue fans Ereki ataupun Kingdom gitu ya, tapi ya melihat bagaimana proses ataupun komposisi pemain dari tim Ereki Osi, ya gue cukup menarik untuk memilih mereka. Kenapa? Mungkin seperti yang sempat dibilang KB, masalah utama Ereki di musim-musim sebelumnya itu ada di masalah mental. Nah sekarang progres permainan mereka makin stabil, bisa jadi karena faktor coach dan juga sistem latihan Ereki yang udah semakin membaik gitu ya. Ya mungkin masalah mental mereka ini udah bisa teratasi. Jadi ya gue prediksi final ini juga bakal panjang dan kejar-kejaran skor. Karena Onyx jelas mereka gak bakal nyerah gitu aja. Karena pastinya mereka juga ngasih perlawanan sengit lah kayak biasanya. Tapi kalau ngelihat dari segi momentum, mental dan juga konsisten permainan, gue rasa Ereki udah jauh lebih matang gitu ya. Karena ya beberapa faktor yang udah kita jelaskan tadi. Dan ini mungkin kayaknya jadi momen yang pas lagi lah buat mereka balik lagi menjadi juara dan kembali mewakili Indonesia di turnamen internasional. Untuk skor akhir mungkin ini akan selesai dengan skor 4-2. 4 untuk Ereki dan 2 untuk Onyx Esports. Sekali lagi, ya mungkin dengan prediksi gue ini bakal ada keajaiban yang terjadi di MPL Indonesia Season 15. Mungkin sama seperti di season-season sebelumnya. Sekali lagi, ini hanya prediksi buat seru-seruan kita aja. Dan kalau kalian punya prediksi sendiri, tinggal berikan pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin itu aja. Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten gue kali ini. Dan bantu gue untuk mendapatkan 100.000 subscriber. Mungkin itu aja. Sekian dari gue. Bye.